Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Musim semi berdeguk, dan nafas ilahi mengalir. Melihat Sui berjalan dengan botol giok, Yao Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jeli suci misterius bukanlah sesuatu yang dapat menyimpan harta apapun. Apa yang kamu lakukan? Sang Qingping dan lelaki tua berjubah itu juga bingung. Seperti yang dikatakan Yao Sue, begitu benda-benda suci seperti Yuxuan Divine Jelly dikumpulkan, mereka akan langsung kehilangan semua kekuatan suci mereka. Karena alasan ini, Sang Qingping mundur ke sini. Kamu benar, tapi kebetulan aku tahu metode rahasia untuk memenjarakannya dan kemudian berpura-pura hilang. Berbicara, hukum Sui beredar di antara telapak tangan dan jari-jarinya, berubah menjadi pusaran misterius, dan mencapai dekat mata air. Tiba-tiba, jeli misterius seperti mutiara terus terserap. Semua orang terkejut dan saling memandang. Rahasia macam apa ini? Luar biasa. Segera, Nether Divine Jelly di musim semi dikosongkan oleh Sui, dan tidak ada setetes pun yang tersisa, dan isinya sekitar 10 pon. Setelah itu, Sui menyimpan botol giok itu dan berkata kepada Sang Qingping, bisakah keluarga Sangmu menyembunyikan embun abadi dari matahari ekstrim? Sang Qingping berkata dengan ragu, seharusnya. Ya. Dan NBSP, jika tidak, Anda hanya dapat menemukan cara lain. Sang Qingping segera mengerti bahwa kunci untuk menyembuhkan lukanya adalah paparan sinar matahari. Yao Sue berkata dengan curiga, Senmu, tidakkah kamu ingin menggunakan metode ini untuk lebih dekat dengan Qingping? Ya, kamu. Sui. Sang Qingping mengangkat tangannya dan menepuk dahi Yao Sue, berkata, aku sangat terluka, kamu bercanda. Yao Sue cemberut dan tidak mengatakan apa-apa. Sang Qingping menghadapi Sui dengan ekspresi serius di wajahnya yang cantik, dan berkata, maka akan ada teman yang telah bekerja keras. Tidak peduli apa hasil akhirnya, aku akan membayar diriku sendiri. Sui tidak banyak bicara. Tentu saja dia tidak membalas apapun. Namun, ada beberapa hal yang tidak boleh kami sebutkan. Segera, kelompok itu meninggalkan lembah dan keluar. Sui memerintahkan, Lao Meng, ayo pergi ke keluarga Sang. Ya. Meng Changyun memimpin. Yao Sue berkedip dan berkata, saya tidak melihatnya, Anda memiliki pelayan tua yang mengikuti Anda, identitas Anda tidak sederhana. Sui tersenyum dan mengabaikannya. Sang Qingping sangat bijaksana. 10.000 gurun beracun ini, bahkan jika karakter kerajaan masuk, akan ada banyak masalah yang tak terduga. Tapi Senmu, tuan dan pelayan, menemukan ngarai ini tanpa cedera, dan mereka ditakdirkan untuk bukan orang biasa. Stabil dan tenang, Sang Qingping berkata, Paman Hong, ayo pergi. Bagus. Avenue Totem. Zenlingzu, harta ini masih disimpan oleh keluarga Sang. Mata Sui bersinar-sinar. Tidak diragukan lagi, Sang Qingping dan yang lainnya menggunakan kapal harta karun ini untuk mencapai ngarai ini sebelumnya. Teman, tolong. Sang Qingping mengundang Sui dan Meng Changyun untuk naik ke kapal. Segera, sekelompok orang mengambil kapal harta karun itu dan pergi. Dalam seperempat jam, kapal harta karun meninggalkan gurun beracun, dan kemudian menyapu sabuk angin hitam yang menguap menuju kedalaman langit berbintang. Di jalan, pebisnis muda Ping dan Su Yilu mulai duduk dan beristirahat begitu mereka mengobrol. Yao Sue menemaninya, dan lelaki tua bernama Hongbo mengemudikan kapal harta karun. Su Yi duduk di buritan dan minum dengan botol. Meng Changyun diam-diam berdiri tidak jauh dari Su Yi, memandang pemandangan di sepanjang jalan. Suasananya tenang. Qingping, pria itu terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi sebenarnya dia penuh misteri, mau tak mau Anda harus berhati-hati. Transmisi suara Yao Sue mengingatkan, selain itu, ada juga masalah dengan waktu kemunculannya. Saya curiga, orang ini pasti tidak punya niat. Sang Qingping melirik Sui dengan matanya yang indah, lalu dia berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku tahu. Yao Sue memikirkannya sebentar, dan berkata melalui transmisi suara, juga, perjamuan malam Hansan akan segera dimulai,
dan kamu gagal menembus alam harmoni misterius kali ini. Aku takut kamu harus melakukan beberapa persiapan lain. Sang Qingping mengepalkan tangannya dengan tenang, tetapi matanya menjadi sedikit sedih, dan menghela nafas, tidak apa-apa jika aku tidak merusak situasi, sekarang aku masih terluka. Aku takut saya tidak bisa banyak membantu klan. Petik 2. Yao Sue menghiburnya dengan lembut, kamu, jangan terlalu menekan, lakukan yang terbaik dan patuhi takdir. Omong-omong, dia mengubah kata-katanya, terlebih lagi, jika pria bermarga Sen memiliki cara untuk membantumu menyembuhkan, tentu saja itu akan lebih baik. Sang Qingping mengangguk dan berkata, ini satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang. Tunggu, saya akan menyentuh detail nama keluarga Sen dan melihat siapa dia. Yao Sue hendak bangun. Jangan. Sang Qingping buru-buru berhenti, terburu-buru menanyakan hal-hal hanya akan menyinggung, kamu tetap bersamaku dengan jujur. Yao Sue cemberut dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya seorang pria yang asal-usulnya tidak jelas, itu sebabnya kamu sangat memperhatikan. Karena itu, dia masih tidak bertindak. Rekan Taoist Sen itu jauh dari sesederhana yang Anda dan saya pikirkan. Sang Qingping berpikir sejenak dan mengingatkan, ngarai di kedalaman Wanpo Wasteland selalu dianggap sebagai rahasia klan Sangku, yaitu, di klan, hanya ayahku dan beberapa orang yang lebih tua tahu. Tapi Senmu menemukannya di sana, yang benar-benar tidak biasa. Omong-omong, Sang Qingping merenung, ketika saya kembali ke klan, saya akan menemukan kesempatan untuk berbicara dengan ayah saya tentang hal ini secara langsung. Yao Sue tercengang, dan berkata, bagus kalau kamu punya takaran di hatimu. Beberapa jam kemudian, Meng Changyun tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata tanpa ekspresi, Tuan, seseorang mengikuti kita secara rahasia. Suyi bersenandung dan berkata, itu harus ditujukan ke Sang Qingping, periksalah, jika ada masalah, bunuh saja. Ini, Meng Changyun memimpin dan berbalik untuk meninggalkan kapal harta karun. Adegan ini membuat Yao Sue waspada dan berkata, Senmu, apa yang dilakukan pelayan tua di sampingmu? Sang Qingping dan Hongbo juga menatapnya. Ada yang menguntit. Suyi berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, apakah ada yang mengikuti? Benarkah? Yao Sue mencurigakan. Suyi mengabaikannya, memandang Sang Qingping, dan berkata, apakah Anda mengalami masalah baru-baru ini? Sang Qingping mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak apa-apa, ketika Lao Meng kembali, tanyakan saja dan itu akan menjadi jelas. Suyi berkata dengan santai. Jadi, apakah kita akan berhenti dan menunggunya? Sang Qingping bertanya. Tidak, lanjutkan saja. Suyi Dao. Hongbo menatap Suyi dalam-dalam, lalu mendorong kapal harta karun itu ke depan. Setengah jam kemudian, Meng Changyun kembali, dia masih sikap budak tua yang rendah hati dan hormat, penampilannya tidak mencolok. Ini membuat Sang Qingping dan Yao Sue sedikit bingung. Mungkinkah pelayan tua seperti itu menjadi tuan tersembunyi? Pada saat ini, Meng Changyun melaporkan melalui transmisi suara, Tuan muda, saya telah memeriksanya. Ada 3 orang secara total, 2 dari tahap akhir harmoni misterius dan 1 dari kesempurnaan agung harmoni misterius. Mereka semua dari kelompok asasin bernama Elysium. Kali ini saya menerima misi dan datang ke sini khusus untuk berurusan dengan wanita tertua dari keluarga Sang. Sayangnya, orang-orang ini ditanam dengan segel terlarang dalam jiwa mereka, dan mereka mati ketika Xiao Lao sedang mencari jiwa mereka. Setelah mendengarkan, Suyi mengangkat alisnya dan berkata, apakah Anda tahu organisasi pembunuh bernama Elysium ini? Tahu 1 atau 2 hal. Meng Changyun berpikir sejenak, dan berkata, sekitar 30.000 tahun yang lalu, organisasi pembunuh ini muncul ke dunia dan melakukan banyak peristiwa sensasional. Dikatakan bahwa mereka telah berhasil membunuh seorang raja kerajaan. Organisasi pembunuh ini juga sangat misterius. Segala sesuatu tentangnya hanyalah rumor, dan sulit bagi orang biasa untuk menghubungi mereka. Suyi berkata, jika kamu mengatakan itu, tidak mudah untuk menyewa Assassin of Elysium kali ini. Meng Changyun mengangguk. Memang benar bagi mereka,
Tiga pembunuh Xuan Hejian tidak cukup untuk dilihat, dan tidak ada ancaman sama sekali. Tapi tiga pembunuh ini cukup untuk menimbulkan ancaman mematikan bagi karakter di kerajaan. Apa yang kamu bicarakan? Tidak jauh, Yao Sue mau tidak mau bertanya. Su Yi menginstruksikan Meng Changyun, katakan padaku. Meng Changyun mengangguk, memandang Yao Sue dan Sang Qingping, dan berkata dengan singkat, telah ditemukan, orang-orang yang secara diam-diam melacak adalah tiga pembunuh dari Elysium. Misi mereka kali ini, itu adalah pembunuhan gadis saudagar itu. Bahagia. Pembunuh. Sang Qingping dan Yao Sue keduanya berubah warna, dan suasana di kapal harta karun itu diam-diam ditekan. Hongbo yang mengemudikan kapal harta karun itu, dan wajahnya menjadi curiga. Qingping, tahukah kamu siapa yang akan sangat marah sehingga mereka akan menyewa seorang pembunuh dari Elysium untuk berurusan denganmu? Yao Sue mengerutkan kening. Sang Qingping menggelengkan kepalanya, matanya penuh kebingungan, aku tidak pernah membuat masalah baru-baru ini. Hati Yao Sue tergerak, mungkinkah seseorang tidak ingin kamu menghadiri perjamuan malam Hansan? Wajah cantik Sang Qingping tidak jelas, sulit dikatakan. Perjamuan malam Hansan, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Su Yi bertanya. Sang Qingping menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan dan kebingungan di hatinya, dan menceritakan kisah perjamuan malam Hansan. Yang disebut perjamuan malam Hansan adalah perjamuan yang diprakarsai oleh 7 suku kuno dari alam bintang Zixiao. 1000 tahun sekali. Pada saat itu, para tokoh besar dari 7 klan kuno akan membawa kelompok teratas generasi muda klan mereka ke perjamuan. Pada perjamuan, para murid dari generasi muda dari 7 suku kuno akan bersaing untuk memperebutkan Tao. 3 teratas pada akhirnya tidak hanya akan mendapatkan hadiah kaya dari 7 suku kuno. Selain itu, ada juga kesempatan untuk memasuki alam rahasia kuno untuk menyelam. Klan Sang adalah salah satu dari 7 klan kuno di alam bintang Zixiao, dan kali ini mereka juga akan berpartisipasi dalam perjamuan malam Hansan. Sebagai pemimpin generasi muda keluarga Sang, Sang Qingping dianggap sebagai kandidat paling menjanjikan untuk keluarga Sang. Memahami hal ini, Su Yi mau tidak mau mengerutkan kening. Ini hanya perjamuan, bahkan jika 7 klan kuno bersaing untuk 3 besar, mereka tidak akan terlalu bermasalah sehingga mereka menyewa pembunuh untuk membunuh. Seberapa banyak dendam? Berapa banyak dendam? Mungkinkah alam rahasia kuno itu berisi ciptaan yang luar biasa? Su Yi bertanya. 3 teratas dari perjamuan malam Hansan dapat memasuki dunia rahasia kuno untuk menyelam. Sang Qingping adalah kandidat paling menjanjikan bagi keluarga Sang untuk bersaing memperebutkan 3 besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatan beberapa pesaing memilih untuk menyerang terlebih dahulu untuk merebut kesempatan memasuki alam rahasia kuno. Sang Qingping berkata, alam rahasia kuno itu, yang terletak di kedalaman gunung dingin, berisi kekuatan kacau paling primitif dari alam bintang Zixiao, dan ketika Anda menyelam ke dalamnya, Anda tidak hanya bisa memahami Zixiao aturan Zoutian dari dunia astral juga dapat membuat basis kultivasinya sendiri berubah dengan cepat. Menurut pernyataannya, alam rahasia kuno sebanding dengan tanah harta karun kerajaan raja dari alam Tao. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali 3 karakter teratas dari perjamuan malam Hansan, setidaknya setengah dari mereka berada di kultivasi rahasia dari alam rahasia kuno, membuktikan alam Dao Realem pada satu waktu. Stroke. Ternyata itu adalah keberuntungan yang dapat berdampak pada kerajaan, tidak heran. Meng Changyun berbisik. Di kedalaman langit berbintang, ranah alam adalah puncak keberadaan, tetapi jumlahnya juga yang terkecil. Alasannya adalah terlalu sulit untuk membuktikan ranah Dao, tidak hanya membutuhkan bakat dan latar belakang Anda sendiri untuk menjadi cukup kuat, tetapi juga membutuhkan waktu dan keberuntungan. Dengan kata lain, di antara ratusan kaisar kesempurnaan agung dari alam Xuanhe, belum tentu ada satu orang yang bisa menginjakan kaki di jalan menuju langit dan menjadi raja alam. Oleh karena itu, untuk kaisar manapun, jika dia memiliki kesempatan untuk menyerang kerajaan raja, tidak ada yang bisa melewatkannya. Bahkan bagaimanapun caranya, Su Yi juga sedikit mengangguk. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang menghormati hutan belantara yang luas selama bertahun-tahun.
Untuk menjelajahi jalan ke langit, dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Setelah memiliki pengalaman menonton sang master, Su Yi lebih menyadari bahwa bahkan di kedalaman langit berbintang, jalan menuju langit sama sekali tidak dapat dicapai oleh Kaisar Rana Xuanhe. Dan ketika kesempatan seperti itu ditempatkan di depan 7 klan kuno dari alam bintang Zixiao, kompetisi ditakdirkan untuk menjadi sangat kejam. Di waktu berikutnya, Su Yi belajar lebih banyak tentang keluarga Sang. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan ingin memahami banyak hal. Keluarga Sang telah jatuh. Pada awalnya, ketika menara Sangjian ada di sana, keluarga Sang adalah keluarga kuno pertama di alam bintang Zixiao. Bahkan karena Sang Jianlo, keluarga Sang terkenal di semua kalangan langit berbintang. Setiap kali membicarakan Zixiao Xingji, pasti membicarakan Sang Jianlo. Siapapun yang mengetahui reputasi Sang Jianlo tahu bahwa itu berasal dari keluarga Sang. Tapi sekarang, klan Sang bukan lagi kekuatan pertama di alam bintang Zixiao. Bahkan jika latar belakangnya masih ada, kekuatannya jauh lebih kecil dari sebelumnya, dan hanya dapat menempati peringkat di antara 7 suku kuno di dunia bintang Zixiao. Semua ini tidak terlepas dari jatuhnya Sang Jianlo. Sederhananya, keluarga Sang terkenal di seluruh dunia karena Sang Jianlo, dan juga menurun karena kematian Sang Jianlo. Pokoknya, kali ini aku akan membantu gadis kecil ini. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya dengan tenang. Pada awalnya, dia mengambil menara Sang Jian untuk membuktikan Rana Dao Realem di gurun hitam dan beracun. Dia juga menginstruksikan Sang Jianlo dalam latihan kendo. Meskipun mereka tidak memiliki nama master dan magang, mereka memiliki persahabatan dalam berdakwah dan mengajar. 2 hari kemudian, kapal harta karun melewati sabuk angin hitam dan mencapai kedalaman langit berbintang. Kedalaman langit berbintang sangat luas, dengan ratusan alam bintang dan pesawat dunia yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Alam bintang langit ungu adalah salah satunya. Alam bintang ini tidak bisa dikatakan sebagai yang teratas, apalagi dibandingkan dengan 10 alam bintang teratas. Tapi dahulu kala, ada seorang pembudidaya pedang legendaris seperti Menara Sangjian yang mengguncang langit berbintang dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Di kedalaman langit berbintang, di antara alam bintang utama, ada susunan teleportasi alam. Jika Anda tidak ingin bepergian dengan susah payah, Anda juga dapat memilih untuk menghabiskan kristal pulsa bintang dan menggunakan susunan teleportasi ranah untuk melakukan perjalanan melalui alam bintang utama. Namun, ini sangat mahal. Biksu biasa tidak mampu membelinya. Setelah Su Yi dan yang lainnya mencapai kedalaman langit berbintang, untuk bergegas, mereka kembali langsung ke alam bintang Zixiao melalui susunan teleportasi alam. Tuan muda, ada berita dari Patriark, mari kita langsung ke dunia Tianyun. Tepat setelah kembali ke Zixiao Xingji, Hongbo melihat berita dari kepala klan Sang dari harta rahasia yang dibawanya. Sang Qingping mengerutkan kening dan tampak sedih. Besok malam, perjamuan malam Hansan akan dimulai di puncak Gunung Hansan di dunia Tianyun. Luka di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Jika ini berpartisipasi dalam pertempuran perjamuan malam Hansan, saya khawatir tidak ada banyak kesempatan untuk bersaing memperebutkan 3 tempat teratas. Sang Qingping menarik napas dalam-dalam dan berkata, Paman Hong, Anda mengirim surat untuk memberitahu ayah saya bahwa jika ada harta seperti Ziyang Xianlu yang tersembunyi di klan, kirimkan kepada saya sesegera mungkin. Mungkin. Ya. Hongbo menerima pesanan. Kamu belum menginjakkan kaki di alam harmoni misterius, tetapi kamu memiliki kesempatan untuk menempati peringkat 3 teratas di perjamuan malam Hansan dan memasuki alam rahasia kuno itu, tetapi tidak ada peluang untuk menyerang Realem King Realem dalam waktu singkat. Terburu-buru, Su Yi mau tak mau berkata. Dia tidak pernah bertanya sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya Sang Qingping sangat peduli dengan kesempatan ini. Sang Qingping menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin mencapai ranah raja, tetapi berada di 3 besar. Kenapa? Su Yi mengangkat alisnya. Sang Qingping mengerutkan bibirnya, dan matanya menunjukkan warna yang kompleks, dan berkata, karena hanya di 3 besar, saya memenuhi syarat. Untuk menikahi klan Lan kuno dan menjadi patriark muda mereka.
Rekan Dao. Pada akhirnya, wajah cantiknya penuh dengan kesedihan. Meng Changyun terkejut. Menikah? Ini jelas tidak masuk akal. Sui juga terkejut, dan mau tidak mau menatap Sang Qingping lebih dalam dan berkata, mungkinkah seseorang memaksamu melakukan ini? Sang Qingping menggelengkan kepalanya, dia mengerutkan bibirnya dan sepertinya tidak mau membicarakannya lagi. Apakah menurutmu Qingping sombong? Yao Sue mau tak mau berkata, salah, dia melakukan ini untuk membantu klannya. Apa artinya ini? Sui berpikir keras. Yao Sue, berhenti bicara. Sang Qingping berhenti. Mata Yao Sue berkilat kasihan, dan berkata, Qingping, bagaimanapun, mereka akan pergi ke perjamuan malam Hansan, dan cepat atau lambat mereka akan tahu, aku tidak bisa membiarkan mereka memandang rendah Anda, dan saya tidak bisa membiarkan mereka. Saya pikir Anda melakukan ini pada diri Anda sendiri untuk mendaki cabang tinggi klan Lan kuno. Berbicara, dia memandang Sui dan mengatakan yang sebenarnya. Kebenarannya tidak rumit. Dalam 1000 tahun terakhir, situasi keluarga Sang semakin buruk dari hari ke hari, dan kekuatan serta wilayah bawahannya telah terkikis dan dibagi oleh suku-suku kuno lainnya. Yang lebih serius adalah bahwa 300 tahun yang lalu, satu-satunya raja yang tersisa dari kerajaan bersatu dari klan Sang, yang hampir mendapat masalah ketika dia mundur dan menerobos kerajaan. Meskipun dia akhirnya selamat, dia juga menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Insiden ini menimbulkan sensasi di alam bintang Zixiao, dan juga memberikan pukulan serius bagi prestise dan kekuatan keluarga Sang. Dalam 300 tahun berikutnya, situasi keluarga Sang menjadi semakin tak tertahankan. Sampai sekarang, apalagi 6 klan kuno lainnya, bahkan beberapa kekuatan kelas 2 di dunia bintang Zixiao, tidak berani mengambil klan Sang di mata mereka. Dengan cara ini, kedua klan dapat membentuk aliansi, dan klan Sang juga dapat memulihkan beberapa penurunan. Faktanya, hubungan antara klan Sang dan klan Lan selalu baik. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua klan telah berhubungan dekat, dan beberapa anak dari kedua klan telah sudah menjadi sahabat Tao. Namun, dalam hal ini, ditentang keras oleh Patriark Sang. Selain itu, leluhur keluarga Sang, yang berada di alam pertama, juga berpikir bahwa Sang Qingping sedang mengandung 9 pembuluh mendalam Yin dan tidak akan pernah bisa menikahi keluarga Lan dari zaman kuno. Keluarga? Jadi, masalah ini ditangguhkan dan tidak ada yang mengungkitnya lagi. Tapi baru tahun lalu, klan Sang mengalami serangkaian bencana, tidak hanya wilayah yang mereka kuasai terus dicaplok oleh beberapa kekuatan musuh, tetapi juga banyak ahli di klan yang rusak, dan vitalitas mereka berkurang. Sangat rusak. Situasi pada saat itu pasti dapat digambarkan sebagai masalah dan kegentingan internal dan eksternal. Dalam keadaan seperti itu, Sang Qingping menawarkan untuk berbagi kekhawatiran klan, dan melamar untuk menikahi klan Lan kuno. Pada akhirnya, bahkan ayahnya, yang adalah patriark, tidak bisa menolak dan hanya bisa setuju. Jadi, keluarga Sang mengirim utusan ke keluarga Lan kuno untuk membahas masalah ini. Klan Lan dari klan kuno tidak menolak, tetapi mengusulkan bahwa jika Sang Qingping ingin menjadi pendamping Tao dari tuan muda mereka dari klan Lan, dia harus menunjukkan cukup layak di malam Hansan perjamuan bakat dan kekuatan tuan muda klan Sang Lan setidaknya harus berada di antara 3 besar. Dengan cara ini, klan Lan dari klan kuno akan membahas pernikahan dengan klan Sang. Memahami semua ini, Sui menghela nafas pelan. Apakah keluarga Sang telah jatuh ke level ini? Jika tidak, bagaimana Anda bisa berharap menggunakan pernikahan untuk mengubah situasi Anda? Ini benar-benar tidak terduga oleh Sui. Bukankah hubungan antara klan Lan kuno dan klan Sang sangat baik? Mengapa kamu masih membuat permintaan seperti itu dalam masalah pernikahan? Apakah itu sengaja membuat segalanya menjadi sulit? Meng Changyun mau tak mau berkata. Yao Sueji berkata, tidak, karena situasi keluarga Sang anjlok, keluarga Lan kuno secara bertahap menjauhkan diri dari keluarga Sang. Meng Changyun langsung mengerti. Antara klan dan klan, kepemilikan adalah ikatan kepentingan. Ketika status dan kekuatan satu sama lain secara bertahap melebar, hubungan antara satu sama lain ditakdirkan untuk tidak lagi sedekat sebelumnya. Ini kenyataan. Sui mengabaikan ini.
Dia memandang Sang Qingping dan berkata, kamu ingin membantu klan untuk berbagi kekhawatiran dan mengubah situasi klan, ini adalah niat yang langka, tapi memilih untuk menggunakan metode ini pernikahan bukanlah ide yang baik. Kebijaksanaan. Bulu mata Sang Qingping sedikit bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Yao Sue tidak senang dan berkata, berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Di Zixiao Xinji hari ini, situasi keluarga Sang sudah dapat digambarkan dalam 4 kata tanpa kerabat. Jika ada cara lain untuk bagaimana bisa Qingping memilih untuk menyalahkan dirinya sendiri setelah membantu klan? Su Yi berkata dengan santai, aku akan menyelesaikan masalah ini. Kamu? Yao Sue tercengang. Sang Qingping, yang diam, tercengang, jelas terkejut. Hongbo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sangat macet, keadaannya sangat buruk sehingga pembaruannya terlambat, saya minta maaf kepada kalian, dan mohon bersabar. Malam ini Ikan Mas akan mengatur ulang garis besar plot dan serius memikirkan plot selanjutnya. Pembaruan besok jam 6 sore. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.